Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Jadi untuk apa seseorang menggunakan atribut-atribut keagamaan tertentu, misalnya kalau diharuskan dalam agama Kristen, tetapi kalau hatinya tidak melekat, tidak menuruti, tidak dibaharui oleh firman Allah, maka apalah arti dari semua atribut-atribut keagamaan yang misalnya diharuskan dipakai di dalam agama Kristen. Dan seperti biasa, sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 16-17, dan saya berharap teman-teman bersedia membaca bagian ini bersama-sama dengan saya. Begini firman Tuhan, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin." Nah sekarang teman-teman, mari kita dengarkan satu cuplikan video berikut, dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Saya duduk di kelas SMP, saya melihat teman saya menggunakan hijab. Lalu saya tanya, "Kalian mengapa menggunakan hijab?" Dan teman saya menjawab, "Ya, karena memang di agama kami wanita diwajibkan berhijab." Lalu saya mencari tahu mengapa di agama mereka menggunakan hijab, di agama kami tidak. Saya membaca-baca kitab Injil. Nah, saya temukan di kitab Injil itu, tepatnya di kitab Perjanjian Lama, bahwasanya wanita itu menggunakan hijab. Lalu saya pertanyakan kepada pendeta saya, "Pak, mengapa ya di kitab kita wanita menggunakan hijab, tapi tidak ada seorang pun wanita di agama kita yang menggunakan hijab?" Nah, pada saat itu pendeta saya tidak bisa menjawabnya. Lalu awal mula itulah dan alasan hijab itulah saya makin memperdalam dan mencari apa perbedaan agama Kristen dan agama Islam. Lalu saya udah banyak mencari tahu perbandingan agama, makin banyak muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hati saya. Nah teman-teman sekalian, sudah sangat jelas ya apa yang sudah disampaikan dalam cuplikan video yang sudah kita tonton sama-sama ini, dan lagi-lagi terjadi kesalahan yang sama. Beliau ini mengaku mempelajari Alkitab, bahkan juga ia belajar tentang perbandingan agama, tetapi ia mengatakan ia mempelajari Injil, dan tepatnya ia dapati itu kemudian di dalam Perjanjian Lama. Sudah berapa kali diberitahukan bahwa kitab Injil itu adanya di dalam Perjanjian Baru dan terdiri dari 4 kitab. Pertama, Matius, Markus, Lukas, dan kemudian adalah kitab Yohanes. Dan kemudian dalam bagian ini beliau mengatakan yang mendapati di dalam kitab Perjanjian Lama, terlepas tadi dia salah mengatakannya bahwa itu dalam Injil, mengatakan terdapat petunjuk untuk mengenakan hijab. Nah tetapi ia tidak menyebutkan di dalam kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa, sebab kitab Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 kitab. Dan kemudian teman-teman, kalau kita belajar berkaitan dengan tradisi ataupun kebudayaan Yahudi, sebenarnya yang menggunakan penutup kepala ini semata-mata bukan perempuan, laki-laki pun juga menggunakan penutup kepala. Nah kemudian di dalam Perjanjian Lama, dan dalam konteks tertentu mengenai penggunaan penutup kepala dan juga kemudian penutup wajah ini tak selalu maknanya adalah positif. Kalau misalnya teman-teman bisa perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 38 ayat 14-15, teman-teman akan menemukan di sana bahwa menutup kepala dan juga menutup wajah itu maknanya dalam ayat itu adalah seorang pelacur. Dan ini dalam konteks tertentu saja. Tetapi pada umumnya memang kalau di kebudayaan orang Yahudi, mengenakan hijab ataupun penutup kepala itu tidak hanya dilakukan oleh seorang perempuan, tetapi juga dilakukan oleh laki-laki. Ini adalah tradisi bangsa Yahudi. Nah kemudian teman-teman sekalian, karena dalam bagian ini beliau ini mengatakan bahwa ia pernah menanyakan kepada pendetanya, dan pada akhirnya pendetanya tidak bisa memberikan jawaban berkaitan dengan mengapa orang Kristen itu tidak mengenakan hijab sedangkan ada petunjuknya di dalam Alkitab. Nah sekarang begini, kalau dalam kesaksiannya ini saja beliau ini tidak menyampaikan di ayat mana, di kitab berapa, di pasal berapa yang menemukan ada petunjuk untuk mengenakan hijab.
Nah, bagaimana pendetanya bisa memberikan jawaban berkaitan dengan pertanyaannya kalau ia sendiri juga tidak bisa menjelaskan bagian mana yang sedang ia tanyakan. Nah, kemudian saya sangat tidak percaya bahwa pendetanya tidak bisa menjawab hal itu. Ataupun misalnya bagi teman-teman yang beragama non-Kristen yang menanyakan, oh ada misalnya di dalam perjanjian baru mengenai tulisannya Paulus yang mengatakan bahwa menggunakan penutup kepala. Nah, ini yang mesti diingat ya. Kadang-kadang kan mereka ini mengatakan bahwa apa yang ditulis oleh Rasul Paulus itu adalah salah semua, tidak benar. Tetapi pada konteks tertentu, teman-teman bisa memperhatikan di video-video yang lain, mereka juga kadang-kala menggunakan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Nah, berkaitan dengan misalnya tulisan Rasul Paulus itu dalam kitab Korintus mengenai penutup kepala bagi perempuan, sebenarnya apa yang disampaikan di situ bukan sebagai sebuah keharusan, tetapi itu hanya solusi yang ditawarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di situ karena terjadi pertentangan di antara mereka mengenai liturgi atau mengenai pakaian liturgi ketika sedang melakukan kegiatan peribadatan. Karena itulah untuk mengatasi persoalan, Rasul Paulus mengusulkan untuk perempuan menggunakan penutup kepala, tetapi ini bukan wajib. Nah, pertanyaan pentingnya sebenarnya adalah mengapa di dalam agama Kristen tidak ada keharusan untuk menggunakan penutup kepala. Nah, pertanyaan seperti ini yang sebenarnya yang perlu untuk diajukan. Dan perlu untuk diketahui bahwa kehidupan kekristenan itu tidak berpedoman pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Kehidupan kekristenan sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan Yesus ialah berpedoman pada hal-hal yang bersifat rohani dan juga berkaitan dengan kondisi hati nurani kami. Karena itulah Tuhan Yesus menekankan bukan lagi pada hal-hal yang bersifat lahiriah, melainkan pada apa yang berkaitan dengan hati nurani. Karena itulah misalnya berkaitan kegiatan peribadatan dalam kitab Roma pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang kedua ditekankan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Apa maksudnya itu? Ialah mempersembahkan apa yang ada pada kita, mempersembahkan apa yang menjadi kemampuan kita dengan segala bentuk kegiatan yang bisa kita kerjakan untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi orientasi utamanya bukan lagi pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Nah, berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Korintus, yang mana ia memberikan saran kepada jemaat pada waktu itu karena terjadi perbedaan pendapat mengenai pakaian dalam hal mengikuti kegiatan peribadatan, khususnya bagi mereka yang menjadi pelayan di kegiatan peribadatan. Terjadi perdebatan di antara mereka pakaiannya yang seperti apa. Makanya kemudian Rasul Paulus mengusulkan, memberikan saran sebagai jawaban atas perdebatan yang terjadi di antara mereka, para pemuka agama di Korintus, dan mengatakan sebaiknya perempuan menggunakan penutup kepala. Dan ini bukan sesuatu yang diharuskan secara mutlak. Bisa pakai, juga bisa tidak. Karena itulah di dalam agama Kristen, kami tidak diharuskan untuk menggunakan penutup kepala khususnya kepada kaum perempuan. Jadi jelas ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.